Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Yusdil Sutianto. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah teori psikoanalis dan behaviorisme. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian dengan pandangan dari Carl Gustav Jung. Jadi di kelompok 3 ini ada saya, Yusila Sutianto, yang sekarang mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikannya. Lalu ada Pak Brian, ada Mbak Rika Ovelia, ada Mas Wira, dan Mbak Adelia Vicky. Baik, menarik sekali kita akan bahas tentang Carl Gustav Jung. Siapa sih Carl Gustav Jung? Ya. Jadi saya akan memberikan gambaran umum terkait psikologi analitis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Jadi teori ini berasumsi bahwa fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magis, okultis, bisa dan memang berpengaruh pada kehidupan manusia. Memang Jung adalah murid langsungnya dari Sigmund Freud. Dia lebih banyak membahas dengan tema-tema yang okultis dan magis. Jung meyakini bahwa setiap dari kita termotivasi bukan hanya oleh pengalaman yang ditekan, direpresi, melainkan pengalaman emosional tertentu yang dipengaruhi oleh para leluhur. Jadi menarik, Jung banyak membahas tentang tema-tema psikotik ya, sementara Freud banyak tentang neurotik. Jadi sebagai murid tentu banyak sekali hal-hal yang diambil oleh Jung dari Sigmund Freud ya. Jadi ini gambaran umumnya. Jung mengenalkan istilah ketidaksadaran kolektif atau collective unconsciousness yang meliputi elemen-elemen yang tidak pernah dialami langsung tetapi diturunkan oleh leluhur. Jadi menurut Jung, orang itu punya kesadaran atau ketidaksadaran yang nggak dialami langsung, tapi oleh leluhur. Ini menarik, nanti kita bahas ya. Nah, biografi Jung yang pertama adalah Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di sebuah desa kecil di Swiss bernama Kessel. Ayahnya bernama Paul Jung dan ibunya bernama Emily Pressberg Jung ya, maaf ya, Jung. Jadi pelafalannya Jung gitu ya. Pada usia yang cukup muda, Jung telah menemukan tipe kepribadian yaitu introvert dan extrovert. Pada tahun 1900, Jung lulus dari Universitas Basel. Oke, biografi selanjutnya adalah setelah lulus kuliah, Jung bekerja di rumah sakit Burgozil, Zurich sebagai asisten psikiater di bawah bimbingan Eugene Bleuler, seorang pakar dan penemu skizofrenia. Tahun 1903 dia menikahi Emma Rosenbach. Dia juga mengajar di University of Zurich dan membuka praktek psikiatri pada tahun 1905. Pada tahun 1946, Jung pensiun dan mulai menarik diri di kehidupan sosial setelah istrinya Emma meninggal. Jadi Emma ini dikatakan sebagai supporting sistemnya Jung gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang akhirnya didapatkan oleh Jung dari Emma. Ada informasi bahwa Emma ini termasuk orang kaya dan Jung termasuk pemikir gitu ya. Dan keberhasilan Jung atas support dari Emma ini. Carl Gustav Jung meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich. Nah, ini tingkatan pikiran atau psike menurut Jung. Skema psike dari Jung itu ada macam-macam sistem, ada kesadaran, ada ketidaksadaran, kesadaran ada ego, ketidaksadaran ada pribadi dan kolektif, lalu di komponen sistem fungsi jiwa, sikap jiwa. Fungsi jiwa tuh ada pikiran, perasaan, pendirian, intuisi. Sikap jiwa yang sekarang kita gunakan ada ekstrovert dan ada introvert. Nah, ini adalah skema psike yang dikembangkan oleh Gustav Jung. Dan ini menarik sekali gitu ya. Jadi ada macam-macam psike. Kesadaran adalah alam yang dipengaruhi oleh ego. Ego sendiri ialah jiwa sadar yang terdiri atas persepsi-persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar yang dapat membentuk identitas individu yang bersangkutan. Jadi sadar nih, ego adalah sesuatu yang muncul karena tadi proses pembelajaran. Lalu ada ketidaksadaran atau ketidaksadaran personal disebut kompleks, unconscious complex. Terdiri dari ketidaksadaran personal berisikan hal-hal yang dipengaruhi oleh individu selama hidupnya. Kesadaran personal ini terdiri atas gitu ya. Yang pertama adalah pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi namun dilupakan atau diabaikan, kompleks nih. Pengalaman yang terlalu lemah untuk memberikan kesan sadar pada individu tersebut. Jadi ada unconscious kompleks gitu ya. Ini dia dari pengalaman. Yang ketiga adalah yang
menarik gitu kan yang Jung angkat dari ketidaksadaran kolektif atau yang disebut dengan juga transpersonal, merupakan konsep yang diperoleh individu dari generasi-generasi atau secara turun-temurun yang bersifat universal, sehingga menyebabkan kandungan ketidaksadaran kolektif tiap orang relatif sama. Ketidaksadaran kolektif tidak begitu mencolok, namun berpengaruh besar dalam pikiran, emosi, dan tindakan seseorang. Hal semacam ini dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat disebut dengan archetype. Jadi archetype adalah ketidaksadaran yang diturunkan oleh leluhur. Gitu. Apa saja sih archetype itu? Ya. Apa sih archetype? Archetype adalah bayangan-bayangan leluhur atau arkaik yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Jadi ada kisah di zaman dulu, lalu kisah-kisah itu mempengaruhi pikiran kita. Archetype sama dengan kompleks karena merupakan kumpulan bayangan atau shadow yang diasosiasikan dan diwarnai dengan sangat kuat dengan perasaan. Jadi archetype sangat bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Lagi-lagi apa tuh archetype? Tadi nilai bayang-bayang dari leluhur yang kita install ke dalam diri kita yang secara turun-temurun turun dari orang tua kita. Itu archetype ya. Nah, Jung memberikan gambaran tentang kolektif unconscious ini. Oke. Jadi yang diakses secara tidak langsung oleh manusia. Di sini ada anima, ada animus, ada shadow, ada persona, ada self. Apa tuh self? Tadi tentang personality, bagian dari personal kita. Ada persona, social role, hal yang ingin kita tampilkan ke dunia luar. Ada shadow, ada sisi gelap kita. Ada animus, sisi maskulin. Ada anima, sisi feminin. Nah, ini ada di dalam diri kita, ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran archetype yang ada dari raja, ada kesatria, ada magician, ada lover. Mungkin buat teman-teman yang memang suka dengan dunia tarot juga ngebahas ini. Tapi memang tarot yang sebelum ada Jung itu berbeda sekali. Jung juga punya pandangan sendiri tentang archetype. Tapi konsep tentang archetype ini berpengaruh banyak dari psikologi analisis yang ditawarkan oleh Jung, gitu ya. Tadi ada the voice of archetype, ada simbol-simbol matahari, simbol-simbol kelucuan dan segala macamnya. Jadi lagi-lagi yang diturunkan oleh leluhur kita. Ada juga pembaca, ada the mother. Ini simbol-simbol gambar-gambar yang ada gitu. Oke, lalu ada ini tadi dia ada sisi gelap, ada malaikat, itu kan, ada si religius, bahkan ada lagi si siapa? Penjual diri lah gitu. Ini gambarannya tentang archetype sudah ada sejak zaman dulu. Tadi ada lagi si pemikir, istirahat, itu kan kisah-kisah di zaman dulu. Jadi uniknya adalah ternyata archetype itu lahir dari cerita-cerita yang diberikan oleh orang tua ke kita. Jadi kisah-kisah cerita itu menyimpan banyak hal dari konsep-konsep archetype, ya. Tadi adalah journey, ada kesatria gitu kan. Ini lagi ada sisi gelap gitu ya. Ini gambar-gambar archetype, ada sang communicator. Jadi kisah-kisah zaman dulu lah yang kita bisa lihat dan pelajari langsung. Ada the monster, banyak sekali. Lagi-lagi archetype hadir dari kisah-kisah atau cerita-cerita yang secara turun-temurun mempengaruhi umat manusia, ya. Tapi menarik sekali gitu archetype ini. Nah, beberapa archetype yang secara garis besar dimunculkan oleh Jung tentang adalah persona atau bagaimana sisi kepribadian kita yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi Jung membahas soal persona. Persona itu apa sih? Mask atau topeng gitu ya. Bagaimana akhirnya kita memunculkan diri kita di depan orang lain. Topeng yang berfungsi ketika seseorang berhubungan orang lain. Lagi-lagi, siap topeng akan berubah-ubah dengan siapa dia berhadapan. Topeng itu adalah apa yang ingin orang lain lihat tentang kita, ya makanya muncul tentang personality. Lalu persona juga bisa menjadi negatif, seperti seseorang yang dapat belajar menyembunyikan diri atau kepribadian yang sebenarnya di balik topeng itu. Jadi persona adalah keseharian kita, bagaimana kita ingin memunculkan diri kita kepada orang lain, ya. Shadow, nah shadow adalah sisi gelap. Ini juga bagian dari penjabaran Jung tentang archetype yang diterjemahkan dengan bayangan merupakan archetype dari kegelapan yang direpresi, yang menampilkan kualitas-kualitas yang tidak diketahui keberadaannya.
serta berusaha disembunyikan dari diri dan orang lain. Jadi kita punya sisi gelap nih, kata Jung. Sisi gelap itu adalah manifestasi berpikir dari bagaimana hal yang tidak kita inginkan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, dia akan ditekan menjadi sesuatu yang ingin kita sembunyikan. Tapi sisi gelap itu bisa menjadi bumerang buat kita jika tidak diberikan ruang gitu. Bisa membuli, bisa menyakiti. Ya, jadi ya sisi gelap tentang archetype itu dibahas di Jung. Bayangan mengundang kecenderungan keberatan, ketidaksetujuan moral, serta sejumlah sifat konstruktif yang kreatif yang juga tidak ingin kita hadapi. Jung. Jadi the shadow bisa sangat resisten terhadap sesuatu pemikiran yang berhubungan sama nilai moralistik, gitu ya. Archetype bayangan ini merupakan sisi gelap dan sisi yang tidak diterima oleh sisi kepribadian seorang dan motif dan kehendak yang memalukan yang sebaiknya tidak ditampilkan kepada orang lain. Ya, the shadow sisi gelap kita, gitu ya. Nah, Jung membahas tentang anima dan animus, sisi laki-laki dan sisi perempuan dalam diri kita. Konsep ini didasarkan atas kenyataan bahwa terdapat variasi hormon dalam wanita dan pria. Archetype feminin dalam pria disebut anima. Archetype maskulin dalam wanita disebut dengan animus. Ya kan? Jung mengatakan bahwa anima dapat berfungsi positif pada pria, misalnya mengingatkan perasaan yang terlalu superior, gitu kan. Fungsi ini bekerja negatif dalam tindakan pria yang kewanita-wanitaan. Jadi ada pentingnya juga sisi wanita dalam diri pria dan sebaliknya. Animus dalam wanita memiliki manifestasi positif ketika menciptakan argumentasi logis dan rasional. Sisi negatif animus dapat dilihat ketika wanita berperilaku seperti pria tulen, ya. Nah, ada lagi archetype tentang Great Mother yang menampilkan dorongan yang berlawanan. Pada satu sisi dorongan untuk kesuburan dan pengasuhan, serta di sisi lain kekuatan untuk menghancurkan. Dimensi kesuburan dan pengasuhan dari sebuah archetype ini disimbolkan dengan pepohonan, surga, rumah, dan berbagai objek kosong. Jadi the Great Mother, sang ibu terbaik. Lalu archetype yang selanjutnya adalah orang tua yang bijak, yang merupakan sebuah archetype dari kebijaksanaan dan keberartian yang menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan, politisi, dan orang lain yang membicara dengan meyakinkan. Walaupun kadang hal tersebut bukan hal yang jujur, kerap terdengar masuk akal dan bijak bagi orang lain yang secara sadar ingin dibohongi oleh persepsi mereka terhadap archetype orang bijak. Jadi tadi lagi berhubungan sama persona, kita ingin menampilkan siapa sih gitu. Kita akan berpindah-pindah persona nih berdasarkan archetype. Ada juga pahlawan, kita punya sisi pahlawan dalam diri kita atau dalam kehidupan kita. Makanya pahlawan direpresentasikan dalam mitologi dan legenda sebagai seseorang yang sangat kuat. Bahkan terkadang digambarkan sebagai setengah dewa yang memerangi kejahatan dalam bentuk naga, monster, ular, atau iblis. Tokoh yang sering diangkat adalah Achilles. Jadi menarik ya. Jadi Jung menceritakan bagaimana nilai-nilai leluhur itu kan dengan gambaran-gambaran yang sering tadi umum. Ada ibu, ada pahlawan, ada orang bijak. Mungkin yang suka teret akan melihatnya. Lalu ada self. Siapa tuh self? Diri sendiri. Self dikonsepkan sebagai energi yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan atau yang disebut dengan ini sebagai jalan individuasi. Apa tuh individuasi? Ya kata Jung, saat orang di usia 40 tahun dia punya kematangan berpikir. Jadi dia tahu mana yang baik dan benar. Jadi individuasi ini keutuhan lah menurut Jung. Individuasi merupakan proses di mana seorang menjadi diri sendiri yang unik, gitu ya. Self juga dikonsepkan sebagai kekuatan pemersatu yang memiliki fungsi transenden yang mengadakan keseimbangan pada berbagai sistem kepribadian. Oke, ini dia konsepsi dari Jung tentang kepribadian. Tadi sudah dijelaskan, ada conscious, ego, kesadaran, ada personal unconscious, ada collective unconscious. Oke, jadi sebuah lingkaran nih. Nah, di situ kolektif unconscious itu ketidaksadaran kolektif ada di lingkaran di dalam sini. Kalau bisa dilihat, itu ada anima, animus, ada persona, ada sisi gelap, shadow, ya. Jadi ini dia kajian tentang kepribadian yang diangkat oleh Jung. Jadi anima itu femininity dan animus ada masculinity, gitu ya. Nah, dinamika kepribadian menurut Jung adalah kasualitas yang menyatakan bahwa masa kini menyajikan kondisi pada saat ini dan dalam pengalaman yang asli. Ada teleologi menyatakan bahwa kejadian masa kini dimotivasi
oleh tujuan dan aspirasi akan masa depan yang secara langsung menentukan nasib seseorang, ya, di kepribadian. Jadi ya memang pendekatan Jung termasuk psikodinamika juga, ya. Jadi membahas tentang masa kini, masa lalu dan masa depan, ya. Lalu Jung membahas tentang progresi dan regresi. Adaptasi pada dunia luar melibatkan aliran maju energi psikis yang disebut dengan progresi. Sedangkan adaptasi dengan dunia batin mengandalkan arus mundur energi psikis yang disebut regresi. Progresi mencakup seseorang yang bereaksi secara konsisten berdasarkan seperangkat kondisi lingkungan. Sedangkan regresi adalah langkah mundur yang dibutuhkan demi tercapainya suatu tujuan sampai berhasil. Lalu ada tipe psikologis menurut Jung, dua sikap dasar manusia ada introversi dan ekstroversi. Jadi kalau introvert itu lebih cari energi ke dalam, ekstroversi keluar. Ada 4 fungsi yang terpisah, ada thinking, feeling, sensing, sama intuiting. Jadi komponen sistem terdapat 2 fungsi, ya, ada fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa yaitu sesuatu bentuk aktivitas jiwa secara teoritis tidak berubah dalam lingkungan-lingkungan berbeda-beda. Ada 4 fungsi pokok nih. Ada pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi. Ada sifatnya rasional dan irasional. Cara kerjanya benar salah, senang tidak senang. Kalau pendirian tanpa penilaian, sadar naluriah dan indrawiyah, gitu ya. Oke, lalu rasional dengan penilaian, irasional tidak memberikan penilaian, hanya semata-mata mendapatkan pengamatan atau penginderaan. Penginderaan, intuisi, pengamatan sadar dan naluriah. Nah, ini dia fungsi jiwa, ada ekstrovert, ada introvert. Oke. Lalu ada tadi irasional, ada berhubungan sama sensational thinking, ada rasional gitu ya. Oke, ini ada ego, ada irasional gitu ya. Lalu sikap jiwa, tadi ada introvert dan ekstrovert, suatu kecenderungan untuk beraksi dan bereaksi dalam sebuah karakter. Sikap jiwa adalah arah dari energi psikis pada umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Terdapat 2 sikap, ekstrovert dan introvert. Kalau ekstrovert itu adalah orientasinya terutama tuju keluar, pikiran, perasaan, serta tindakan terutama ditentukan oleh lingkungannya, bersikap positif terhadap masyarakat, hatinya terbuka, mudah bergaul, hubungan orang lain lancar. Jadi apabila terlalu kuat akan kehilangan dirinya, asing terhadap dunia subjektifnya. Jadi ekstrovert ya, keluar aja. Ada juga introvert gitu kan, ke dalam orientasinya dan lebih subjektif, pikiran, perasaan, dan tindakan ditentukan oleh faktor-faktor subjektif. Penyesuaian dengan dunia luar kurang baik, jiwanya tertutup, sukar bergaul, suka berhubungan orang lain. Jiwa terlalu kuat individu dan lepas dari dunia objektifnya. Apabila dalam kesadaran bersifat ekstrovert, maka pada ketidaksadaran bersifat introvert. Sikap ekstrovert dan introvert terdapat hubungan yang kompensatoris, gitu ya. Jadi ini gambar tipologinya Jung, ada sikap jiwa, ekstrovert dan introvert, ada fungsi jiwa tadi thinking, intuiting, feeling, sama sensing. Ini penginderaan. Nah, ini dia diperjelas lagi. Jadi kalau ini gambarnya tadi ya, ada ego, ada archetypes, ada shadows, ada persona, ya kan, persona bagian luar yang ingin ditampilkan. Lalu ada ego di lapisan dalam, sampai ada sisi gelap, sampai archetypes nih dalam nih, collective unconscious. Jadi yang didapatkan dari leluhur tadi gitu ya. Lalu ada dari sini di anima ada berhubungan sama intuiting, ada sensing, ada thinking, sama feeling gitu ya. Ini gambaran tentang bagaimana Jung menjelaskan tentang bagaimana psikenya manusia. Jung juga membahas tentang perkembangan kepribadian. Dia bahas tentang masa kanak-kanak. Jung membagi menjadi sub 3 tahapan: anarkis, monarkis, dan dualistis. Anarkis dicirikan oleh kesadaran yang kaos atau sporadis. Monarkis, anak-anak yang dicirikan oleh perkembangan ego dan oleh permulaan pemikiran logis dan verbal. Dualistik, masa kanak-kanak saat ego terbagi menjadi subjektif dan objektif. Yang kedua adalah masa muda, periode peningkatan aktivitas, kematangan seksualitas, tumbuhnya kesadaran pemahaman bahwa masa kanak-kanak tidak akan pernah kembali. Ini masa muda. Lalu masa parubaya, usia ini dimulai pada umur 35-40 tahun. Orang pada usia ini mengalami peningkatan kecemasan, namun usia ini juga merupakan usia yang potensial bagi kehidupan individu. Tadi ada individuation. Usia senja, Jung melukiskan bahwa pada masa ini orang akan mengalami
penyusutan kesadaran dan mengalami rasa takut terhadap kematian. Jung juga mengajarkan tentang konsep realisasi diri. Ya, realisasi diri adalah proses akhir dari tahapan kepribadian. Dalam proses ini, individu bisa mengenali diri secara utuh. Orang yang telah mencapai atau melewati proses ini merupakan orang yang bisa menyeimbangkan antara introversi dan ekstroversi dari kepribadiannya. Realisasi diri adalah suatu hal yang amat langka dan bisa dicapai hanya oleh mereka yang telah dengan baik mengenal kepribadian mereka sendiri. Nah, Jung menarik, beliau juga melakukan psikoterapi gitu kan. Jadi metode psikoterapi atau investigasi yang digunakan oleh Jung ada beberapa hal. Misalkan teknik asosiasi kata. Jadi orang diberikan diberikan kata-kata. Lalu ketika diberikan kata-kata, bagaimana respon yang diberikan, jika terlalu lama atau terlalu cepat. Jadi ini menarik gitu kan, asosiasi kata untuk psikoterapi. Jadi tema-tema apa sih yang sedang bermasalah dengan orang itu? Lalu ada analisis mimpi, ada active imagination, ada psikoterapi. Jadi pendekatan Jung untuk menyelami ego atau masalah-masalah dalam dunia psikoterapis. Ya. Nah, penelitian-penelitian terkait dalam perkembangan Jung adalah tentang teori kepribadian. Kalau saat ini sudah banyak berkembang tentang MBTI, lalu bagaimana hubungan seorang dengan uang, lalu bagaimana teori kepribadian dengan kepemimpinan, itu ya, ini menarik sekali. Lalu beberapa kritik dari Jung, tentu kritik ini diambil dari buku yang kami gunakan untuk ini. Jung menganggap dirinya sebagai ilmuwan dan merasa yakin bahwa kajian ilmiah mengenai agama, mitologi, dongeng, dan hal-hal filosofi tidak membuatnya menjadi sesuatu yang mistis dibandingkan dengan kajian Freud mengenai seks yang membuat Freud menjadi seorang dengan kelainan seksual. Ini unik sekali ya, itu kata Jung. Tapi teori Jung bersifat kompleks, bahkan analitis. Beberapa praktisi mengatakan sangat analitis dengan ruang lingkup yang luas. Hal ini disebabkan kecenderungan Jung untuk mencari data-data dari bermacam disiplin ilmu dan kesediaannya untuk menjelajah sendiri ketidaksadarannya, bahkan sampai ke level pribadi. Jadi Jung ini penjelajah ya, dia berkelana ke beberapa negeri gitu kan, sehingga dia menjalani tema-tema archetype itu. Bahkan Jung juga meneliti dirinya sendiri. Jadi sangat analitis, tapi secara garis besar kita bisa manfaatkanlah pemikirannya Jung gitu kan untuk tema-tema psikoterapi. Ini sumber yang kami gunakan, teori kepribadian dari Yes Face. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu. Baik, kami dari kelompok 3, berikut penjelasan kami. Jika ada hal yang ditanyakan atau dikritisi dari kami, dipersilakan. Sekian dari saya, Yusdila Sutianto, mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang teori kepribadian yang dibawa oleh Jung. Wassalam.